Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Di Ambang Kematian. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Ajal adalah sebuah kepastian yang mungkin mengandung arti bahwa tugas kita di dunia ini memang telah usai. Sulawesi Tengah, 1996. Aku harus benar-benar mensyukuri apa yang kumiliki dan kujalani saat ini. Mendapat pekerjaan kantoran, walau hanya seminggu sekali bisa berkumpul dengan keluarga kecilku. Aku diterima sebagai seorang pegawai di sebuah kantor yang mengharuskanku menyeberang laut setiap minggu malam. Tempatnya ada di pulau yang terpisah dari daratan utama Sulawesi. Butuh waktu sekitar 6 jam pelayaran dengan kapal kayu atau kapal feri milik ASDP. Sebuah BUMN yang singkatannya adalah Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Walaupun tak terlalu mewah dan besar, sejak 5 tahun lalu aku berhasil membeli sebuah rumah di perumahan kecil di kotaku. Tepatnya dengan mengambil pinjaman di kantor untuk membayarnya. 3 kamar di dalam rumah itu rasanya cukup bagi kami. Di rumah itulah istri dan anakku tinggal. Kami berharap dalam waktu dekat akan ada mutasi agar tempat tugasku tak lagi harus menyeberang laut. Namaku Rudi, dan istriku bernama Lina. Sekitar 1,5 tahun setelah menikah, lahirlah bayi lucu yang kami beri nama Salsa. Putri kecil itu begitu cantik dan mempesona. Sejak kehadirannya, rasanya kehidupan kami benar-benar sempurna. Setiap kali keletihan melanda, wajah dan senyumannya benar-benar menjadi penawar terbaik untuk itu semua. Karena siklus pekerjaan seperti itu, aku baru bisa pulang setiap Jumat malam dan Sabtu pagi baru tiba di rumah. Besoknya, ketika malam Senin, aku harus menyeberang laut lagi. Awalnya, aku merasa sedikit tersiksa, tapi lama-kelamaan, semua kujalani dengan penuh semangat dan kesenangan. Apalagi, para tetangga di tempat kosku rata-rata ramah dan aku juga bisa bergaul dengan baik. Pernah suatu kali, aku membawa serta Lina dan Salsa. Waktu itu umur Salsa sekitar 1 tahun. Ketika malam di perjalanan laut, salah satu penumpang terlihat tertarik melihat Salsa yang memang menggemaskan. Bapak tua itu kemudian mengatakan padaku bahwa anak ini nantinya akan punya kelebihan. Aku tak tahu apa maksudnya. Kami pun tenggelam dalam obrolan ringan sampai kapal merapat ke pelabuhan. Bahkan, aku sampai lupa menanyakan siapa nama bapak itu. Sebenarnya kejadian kecil itu sudah kulupakan. Tapi, tiba-tiba aku teringat lagi ketika suatu malam Salsa tidur dan mengigau. Ketika itu malam minggu. Salsa yang tidur di pangkuanku tiba-tiba mengigau dan berkata, Kakek meninggal. Setelah kalimat singkat itu, dia pun tak bereaksi apapun, hanya melanjutkan tidur pulasnya. Aku tentu terkejut dan ketakutan. Kalimat pendek dan sangat jelas itu keluar dari Salsa yang baru berumur 4 tahun. Dan seingatku, selama ini aku tak pernah melihat atau mendengar dia mengigau seperti itu. Aku kemudian mematikan TV di kamar yang kebetulan memang sudah selesai menayangkan pertandingan sepak bola kesukaanku. Tapi
aku tak berniat menceritakan itu pada Lina, istriku. Lalu aku teringat, kedua orang tuaku sudah meninggal, bahkan sejak sebelum Salsa lahir. Hanya orang tua Lina yang masih lengkap. Beliau berdua tinggal di kota yang sama dengan kami. Hanya jaraknya sekitar 6 atau 7 kilometer dari rumah. Aku pun agak terganggu dengan kejadian itu. Tapi lama-lama, aku hanya berharap Salsa mungkin sedang bermimpi dan tidak ada makna apapun. Dan karena terserang rasa kantuk, aku pun tertidur. Sekitar jam 4 subuh, aku terbangun seperti biasa. Dan setelah sholat, aku dikejutkan dengan suara teriakan istriku. Ternyata dia menerima telepon dari ibunya. Dan kabar duka itu benar-benar terjadi. Bapak mertuaku yang adalah kakek Salsa baru saja meninggal dunia. Kami bertiga pun segera ke sana. Salsa yang sebenarnya masih tidur, kami bawa di sepeda motor dan terbangun ketika di perjalanan. Sesampai di sana, kami disambut dengan tangisan haru ibu mertua dan beberapa saudara iparku. Kata ibu mertua, almarhum sempat menyebut-nyebut nama Salsa beberapa lama sebelum menghembuskan nafas terakhir. Rencananya, katanya bapak mau dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelum mobil kakak iparku datang, bapak sudah meninggal dunia. Salsa memang adalah cucu kesayangan mertua. Mungkin karena dia adalah satu-satunya cucu perempuan. Karena dua kakak dari istriku sama-sama sudah mempunyai 2 anak yang semuanya laki-laki. Suasana sangat haru ketika ibu mertua, istriku dan kedua kakaknya saling berpelukan. Selama ini kondisi bapak mertua memang tak terlalu sehat. Tapi kabar duka ini tetap sangat mengejutkan dan memukul kami semua. Prosesi memandikan jenazah, mengkafani dan menguburkan pun dilakukan dengan bantuan beberapa warga. Syukurnya semua berjalan lancar. Kami tenggelam dalam doa bersama agar bapak mertua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun lalu menelpon atasanku untuk minta izin mendadak di hari Senin dan Selasa. Aku dan istriku tentu terlibat dalam acara tahlilan di sana. Kami pun mengikhlaskan kepergian almarhum. Apalagi banyak kesaksian mengatakan bahwa semua proses berjalan sangat lancar. Kata banyak orang, itu adalah pertanda bahwa bapak mertua mengakhiri hidupnya dengan sangat baik. Tapi, tetap ada satu pertanyaan yang terus mengganggu benakku. Tak ada yang tahu selain aku, bahwa Salsa, cucu kesayangannya, mengigau beberapa jam sebelum kakeknya meninggal. Aku pun langsung teringat seorang bapak tua di kapal yang pernah meramal kelak Salsa akan punya kelebihan. Tapi sayang, aku bahkan tak tahu siapa namanya dan dari mana dia berasal. Pertemuan itu juga adalah pertemuan satu-satunya dan aku tak pernah lagi bertemu dengan bapak itu sejak saat itu. Salsa terlihat murung dan sering menangis sampai beberapa hari sejak meninggalnya bapak mertua. Neneknya terus memeluk Salsa setiap kali kami ada di sana. Istri dan anakku juga kusuruh menginap di sana sampai malam ke-7 tahlilan. Kejadian itu berlalu dan dalam hati aku memaksakan sebuah kesimpulan, bahwa semua hanyalah kebetulan belaka. Minggu depannya berjalan normal. Aku sampai di rumah Sabtu pagi dan mengajak istri dan anakku ke pasar. Setiap Sabtu memang begitulah kebiasaan kami, membeli sayur langsung di pasar. Di hari-hari lainnya, istriku selalu belanja sayur pada pedagang langganan perumahan kami. Namanya Mas Slamet. Orangnya ganteng dan ramah. Selain karena sayur-sayurnya bagus dan segar,
Keramahannya membuat ibu-ibu perumahan betah berbelanja sayur sambil bercanda-canda dengannya. Dan seingatku, sejak kami tinggal di perumahan itu, dia memang sudah berjualan di sana. Mungkin karena ada kecocokan antara dia dan ibu-ibu perumahan, aku tak pernah melihat pedagang sayur lain yang berjualan di perumahan kami. Hari demi hari berlalu, dan sampailah kami di malam tahlilan hari ke-100. Karena kebetulan itu pas hari kerja, aku tak bisa menghadirinya. Dan beberapa hari kemudian, sesuai siklus mingguan, aku pun pulang dan tiba di rumah bersama tukang ojek di hari Sabtu pagi. Pagi itu, entah kenapa, Salsa tak mau diajak ke pasar. Kata istriku, neneknya membelikan mainan boneka ketika malam tahlilan hari ke-100. Dan sejak saat itu, Salsa sering merengek minta main ke rumah nenek. Karena hari itu aku ada acara penting dengan teman-teman kantor, aku menjanjikan pada Salsa untuk ke rumah neneknya besok. Sekalian main dengan sepupunya di sana. Istriku pun akhirnya dengan terpaksa menunggu Mas Slamet lewat, karena kami batal berangkat ke pasar. Setelah pulang dari acara dengan teman-teman kantor, seperti biasa, aku bercengkerama dengan Salsa. Dia sempat bercerita bahwa boneka dari neneknya sangat cantik, dan katanya mirip dengan yang dia lihat di televisi. Terlihat sekali Salsa sangat menyukai mainan barunya. Kami terus bermain, dan seperti biasanya, sekitar jam 9 aku mengajaknya tidur di kamar. Salsa mulai minta tidur dengan kepalanya di pangkuanku, dan begitu kulihat matanya terpejam, aku menyalakan TV untuk menonton siaran langsung sepak bola. Aku tentu harus menjaga emosi. Aku tak mungkin berteriak ketika misalnya terjadi gol. Tak seperti ketika aku nobar bersama teman-teman. Memang menonton sepak bola sendiri sebenarnya tidaklah seru, apalagi dengan volume suara yang sangat kecil. Tapi aku sangat menikmati, karena aku bisa menonton sambil menidurkan Salsa. Dan kejadian itu terulang kembali. Tak lama setelah aku mematikan TV dan bersiap tidur, Salsa mengigau lagi. Dan kali ini yang diucapkannya adalah, "Nenek meninggal." Spontan aku terkejut dan segera teringat kejadian sekitar 3 bulan yang lalu. Kali ini kurasakan lebih mencekam, karena 3 bulan lalu, apa yang dikatakan Salsa benar-benar terjadi. Lalu, kejadian berikutnya juga sama. Tak ada reaksi apa-apa dari Salsa, dan dia dengan pulas melanjutkan tidurnya. Kali ini, aku yang benar-benar tak bisa tidur. Rasanya tak berani lagi menyimpulkan bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Apalagi, masih teringat jelas di benakku kejadian 3 bulan yang lalu. Juga terlintas lagi ramalan bapak tua di kapal bahwa Salsa akan punya kelebihan. Mungkin inilah kelebihan yang dimaksudnya ketika itu. Tapi lagi-lagi aku berharap ini hanya kejadian mengigau biasa. Apalagi tidur sambil memeluk boneka pemberian neneknya. Mungkin dia sedang bermimpi bermain dengan neneknya, dan beliau pura-pura meninggal dalam permainan itu. Semoga saja dugaan dan harapanku benar. Hanya saja, jujur, aku tak benar-benar yakin dengan dugaanku. Kekhawatiran masih memenuhi benak. Tapi lagi-lagi, aku tak berniat membangunkan istriku atau bercerita padanya. Rasa takut dan khawatir terus menggangguku sampai subuh tiba. Dan setelah sholat subuh, aku menunggu dengan rasa penasaran. Setelah 15 menit tak ada tanda-tanda apapun, aku pun mulai agak tenang dan lalu tertidur. Rasanya belum lama aku tidur.
tiba-tiba terdengar suara teriakan dari istriku. Aku yang kaget sempat melihat jam dinding di kamar. Jam 8:20. Setelah aku bergegas menghampiri, ternyata ada berita duka lagi. Dan lagi-lagi, apa yang dikatakan Salsa dalam tidurnya menjadi kenyataan. Kata istriku, ibunya yang adalah ibu mertuaku baru saja meninggal. Kakaknya yang pertama baru saja mengabari lewat telepon. Kami bertiga pun bergegas ke sana. Salsa terus menangis di sepanjang perjalanan. Sepertinya dia mulai mengerti ketika ibunya menerima telepon tadi. Sesampai di sana, kami disambut lagi dengan pemandangan haru. Kakak-kakak iparku terlihat saling berpelukan sambil menangis. Kata Mbak Rusti, pembantu yang menemani mertuaku, beliau sempat menyebut-nyebut nama Salsa tak lama sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Katanya, Kak Leli, kakak ipar tertuaku, ada di sana ketika ibu mertua meninggal. Kami pun kembali berduka. Rasanya belum habis kesedihan 3 bulan yang lalu. Kami harus mengalami ini lagi. Seperti bapak mertua, ibu mertuaku juga dalam kondisi kesehatan yang tak terlalu bagus beberapa minggu terakhir. Maklum, beliau sudah berumur 70 tahunan dan kondisinya memang tidak fit lagi. Aku pun segera menelpon atasanku untuk meminta izin 2 hari juga, yaitu hari Senin dan Selasa. Dan kami tentu terlibat lagi dalam acara tahlilan di rumah mertuaku. Aku sungguh kasihan melihat Salsa. Ditinggal nenek tak terlalu lama setelah kakeknya, tentu sangat memukul Salsa. Apalagi selama ini, neneknya juga sangat menyayanginya. Bahkan setiap bulan, neneknya selalu menyisihkan sebagian gaji pensiun untuk membelikan Salsa baju atau mainan. Selama 3 hari, Salsa terus terlihat murung dalam pelukanku. Istriku bahkan sampai harus menyembunyikan boneka pemberian neneknya. Karena Salsa selalu menangis ingat neneknya setiap kali bermain boneka itu. Waktu pun berjalan lagi dan aku benar-benar sedih ketika malam Rabu harus meninggalkan Salsa untuk berlayar dan bekerja lagi. Akhirnya, dengan kesepakatan keluarga, aku minta Mbak Rusti untuk tinggal bersama kami. Selain sebagai pembantu di rumah mertua selama ini, Mbak Rusti juga sangat pandai mengasuh anak kecil. Aku pun merasa agak tenang karena selain Lina dan Salsa, ada Mbak Rusti yang menemani mereka. Sedangkan rumah mertuaku dikosongkan. Kata Kak Leli, suatu saat akan dikontrakkan jika memang ada orang yang berminat. Hari demi hari berjalan lagi, dan tak terasa sudah setahun dari meninggalnya ibu mertua. Salsa sudah tumbuh semakin besar. Kami pun memasukkannya ke sebuah TK yang tak jauh dari perumahan. Aku benar-benar bahagia melihat perkembangannya. Di sekolah, dia terlihat mudah akrab dengan teman-teman barunya. Dan para guru juga terlihat gemas melihat tingkah-tingkah lucu Salsa. Akhirnya, hari itu tiba. Hari yang kutunggu-tunggu. Aku mendapat SK mutasi dan tempat tugas baruku ada di dalam kota. Artinya, aku tak harus berlayar setiap minggu dan bisa berkumpul dengan keluarga kecilku setiap hari. Aku bahkan membuat acara syukuran dengan mengundang tetangga-tetangga di perumahan. Memang, 2 minggu lagi baru aku akan pindah. Tapi membaca SK itu saja sudah membuat aku merasa begitu bahagia. Terbayang di benakku, mulai 2 minggu lagi, aku bisa mengantar Salsa ke sekolah setiap hari, sambil lanjut berangkat ke kantor. Ibunya yang akan menjemput pulang sekolah setiap hari.
Setelah acara syukuran sehabis Isya, aku pun bercengkerama dengan Salsa. Rasanya tak bisa dilukiskan. Aku bahkan sempat membisikkan janji di telinganya. Mulai 2 minggu lagi, aku akan menemaninya setiap hari. Salsa yang juga terlihat berbinar-binar, lalu kutenggelamkan dalam pelukanku. Tak terhitung bertubi-tubi ciuman yang kulayangkan padanya. Malam itu, Salsa agak lambat tidur. Baru sekitar jam 10, dia minta masuk ke kamar. Ibunya kulihat sudah pulas tertidur. Memang setiap hari Sabtu dan Minggu, Salsa lebih banyak bermain bersamaku. Aku juga kasihan melihat istriku dan menyuruhnya beristirahat. Dan dalam 2 hari itu, aku yang akan menggantikan peran bermain bersama Salsa. Mbak Rusti pun kusuruh istirahat cepat malam itu. Setelah Salsa tertidur di pangkuanku, seperti biasa, aku menyalakan TV untuk menonton sepak bola. Kali ini, aku harus tertinggal 1 babak. Pertandingan kali ini sangat seru dan melibatkan tim kesayanganku, yaitu Manchester United di Liga Inggris. Kemenangannya yang dramatis membuat kebahagiaanku semakin bertambah malam itu. Bahkan, saking bahagianya, aku sampai kesulitan tidur. Entah berapa kali aku senyum-senyum sendiri. Terutama setiap kali mengingat bahwa 2 minggu lagi aku akan pindah tugas di dalam kota. Tapi, ada hal lain yang membuat aku semakin tak bisa tidur malam itu. Kejadian tahun lalu terulang kembali. Dalam kondisi pulas tertidur, Salsa mengigau lagi. Kali ini, kata-kata yang terlontar dari mulutnya benar-benar membuatku gemetar. Dan yang diucapkannya adalah, Ayah meninggal. Sontak jantungku terasa berhenti sejenak. 2 kejadian telah terbukti. Setiap kali dia mengatakan ada orang meninggal, selalu terjadi keesokan harinya. Perlahan, kuangkat tubuh Salsa dan kupindahkan ke samping ibunya. Aku segera berjalan ke kamar mandi dan mencuci muka. Karena terdorong rasa takut yang luar biasa, aku pun mengambil air wudhu. Aku berniat akan melaksanakan sholat sunat malam itu. Kuhamparkan sajadah di ruang tamu, dan dengan tangan dan kaki yang sangat gemetar. Rasanya aku belum siap jika harus meninggalkan ini semua. Aku berusaha sholat sekhusyuk mungkin. Dalam hatiku, ada sebuah kemungkinan yang begitu mengerikan, bahwa ini bisa jadi adalah sholat terakhirku. Sebenarnya tak ada kepastian tentang kebenaran ucapan Salsa. Tapi, berkaca pada 2 kejadian sebelumnya, aku tak berani meremehkan ini semua. Aku terus mengumandangkan dzikir setelah sholat. Aku juga mengambil Al-Quran dan mengaji. Suaraku agak kupelankan, karena aku tak mau mengganggu istri dan anakku. Tapi rasanya itu semua tak cukup menghilangkan rasa takutku. Tapi paling tidak, aku berharap, jika memang saatku sudah tiba, aku menghadap Yang Maha Kuasa dalam kondisi terbaik. Tak terasa, air mata berderai mengiringi setiap bacaanku. Di titik ini aku sadar, semuanya hanyalah titipan, bahkan umur kita. Dan bayangan itu semakin kuat. Mungkin tak lama lagi aku tak berada di dunia. Di saat seperti itu, aku teringat pesan almarhum ayahku. Ketika itu beliau menyarankan aku untuk sholat malam dan mengaji setiap hari. Katanya, umur dan ajal tak ada yang tahu. Minimal kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika dia datang.
Air mataku semakin deras dalam kesunyian. Kurasakan baju dan bahkan sajadahku basah. Ingin rasanya aku terus berdoa minta panjang umur. Tapi sebagian sisi hatiku sadar bahwa sebagai manusia, sekuat dan sehebat apapun kita, ketetapan tentang umur dan ajal sama sekali bukanlah kewenangan manusia. Lalu, sisi lain hatiku juga berbisik. Apa yang diucapkan Salsa sama sekali bukanlah jaminan kepastian. Walaupun 2 kali kejadiannya selalu benar. Di sini harapanku mulai menguat. Semoga untuk kejadian barusan, Salsa hanya mengigau dan mimpi yang hanyalah bunga tidur belaka. Perlahan, terdengar langkah kaki dari arah dapur. Tak terlalu keras, tapi di telingaku begitu jelas terdengar. Aku tak cukup punya nyali untuk memeriksa ke sana. Aku juga yakin tak ada orang lain di dalam rumahku. Tak terdengar pintu kamar dibuka, juga pintu kamar Mbak Rusti. Dalam suasana sesunyi itu, jika istriku atau Mbak Rusti keluar kamar, pasti akan terdengar jelas di telingaku. Lama-lama, langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Aku makin yakin, itu adalah suara orang atau entah makhluk apa yang sedang mondar-mandir di dapur. Kemudian, hidungku mencium aroma yang sangat aneh. Semacam bau kemenyan yang bercampur dengan aroma bunga sedap malam. Bulu kudukku pun merinding. Perasaanku mengatakan, ada makhluk lain selain kami berempat yang sekarang sedang berada di dapur. Entahlah, apa ada makhluk halus yang sedang mengganggu, atau karena dari tadi aku tenggelam dalam suasana yang begitu menakutkan. Aku tetap duduk bersila di atas sajadah sambil mengumandangkan doa dan dzikir tiada henti. Cukup lama aku rasakan, sampai sayup-sayup terdengar suara adzan subuh. Aku segera berjalan melangkahkan kaki ke musola perumahan. Masih dengan bayangan dan pertanyaan yang serupa. Apakah sholat subuh kali ini akan menjadi sholat terakhirku? Tangan, kaki dan sekujur tubuhku masih gemetar. Syukurlah, aku berhasil menyelesaikan sholat berjamaah itu dengan baik. Sepanjang ingatanku, mungkin ini adalah sholat subuh paling khusyuk yang pernah kulaksanakan di sepanjang umurku. Tapi rasa takutku belum benar-benar hilang. Apa yang diucapkan Salsa tadi malam terus terngiang dan mengganggu pikiranku. Ingin rasanya hari ini segera berlalu, agar lebih jelas nasibku. Apakah besok aku masih ada di dunia ini? Pintu rumah kubuka dengan gemetar. Aku memang tak berniat menceritakan ini pada istriku. Aku tentu tak ingin Lina juga terlarut dalam kekhawatiran seperti yang sedang kurasakan. Kulihat Mbak Rusti sudah bersiap beraktivitas di dapur. Aku hanya berpesan padanya bahwa aku akan tidur di kamar belakang dan minta menyampaikan itu nanti ketika istri dan anakku bangun. Aku pun memasuki kamar belakang itu dengan gontai. Walau aku sangat yakin, aku juga tak akan bisa tidur. Entah kemana rasa kantukku. Sama sekali tak kurasakan sejak tadi malam. Rasanya ada ketakutan sangat besar jika aku tidur. Aku tentu takut. Jangan-jangan aku terbangun di alam lain. Sampai pagi tiba, suasana di hatiku masih sangat mencekam. Belum ada sedikit pun aku mengantuk. Dari dalam kamar, aku mendengar istriku bangun dan kudengar juga percakapannya dengan Mbak Rusti bahwa aku tidur di kamar belakang. Tak lama kemudian, terdengar juga celotehan Salsa.
Ibunya mengatakan bahwa aku sedang istirahat di kamar belakang dan jangan dulu diganggu. Entahlah, aku juga tak ingin bermain dengan Salsa. Tiba-tiba aku merasa jika memang ini adalah saat-saat terakhir, aku tak ingin beranjak dari atas kasur. Sampai sekitar jam 8, aku belum mengantuk sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara riuh di ruang tamu. Entah kenapa kali ini aku penasaran dan ingin ke sana. Ternyata, ada 3 orang ibu-ibu tetangga yang datang. Mereka ternyata mengajak istriku untuk melayat. Aku yang penasaran menanyakan pada Bu Nurul, salah satu dari mereka. Siapa yang meninggal, Bu? Jawaban Bu Nurul membuat pikiranku melayang kemana-mana. Anu, Pak, yang meninggal Mas Slamet penjual sayur. Tadi malam meninggal karena kecelakaan di dekat lampu merah. Sontak, jantungku terasa berhenti tiba-tiba. Anganku menerawang dan kali ini sangat liar. Ucapan Salsa tentang kakek dan neneknya meninggal 2 kali terbukti benar. Dan setelah tadi malam dia mengigau dan mengatakan ayah meninggal, justru ini yang terjadi. Aku lalu mendapat keyakinan yang entah kenapa tiba-tiba datang. Ucapan Salsa tadi malam, mungkin inilah lanjutannya. Tapi, aku kemudian merasakan prasangka lain. Prasangka yang juga sangat menyiksaku. Aku mulai khawatir dengan kesetiaan istriku selama ini. Salsa memang sangat mirip ibunya, dan semua orang juga mengatakan itu. Bahkan, dulu ketika Lina menunjukkan sebuah foto masa kecilnya, wajahnya benar-benar mirip dengan Salsa. Entahlah, mana yang benar. Apakah igauan Salsa tadi malam hanya karena sebuah mimpi biasa? Atau jangan-jangan sebulan telah berlalu dan aku sudah bertugas di dalam kota. Sesuai janjiku, aku selalu mengantar Salsa sekolah setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Aku begitu menyayanginya, tapi jujur ada keresahan lain yang sangat menggangguku. Biarlah keresahan itu kusimpan sendiri, dan aku berharap semua keresahan itu tak sampai mengganggu rumah tanggaku. Ada sebuah mimpi di hatiku. Biarlah Salsa tumbuh dan mendewasa dalam dekapan hangat keluarga yang bahagia. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami di Ambang Kematian. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.